Halo rekan-rekan semuanya, selamat berjumpa kembali dalam Cakadola Tutorial. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana teknik membuat form atau dasar-dasar membuat laporan atau report di dalam Microsoft Access. Ya, seperti kita ketahui bahwa urutannya adalah dari pertama kita harus mempersiapkan sebuah tabel terlebih dahulu, kemudian kita membuat query, kemudian kita membuat form, dan selanjutnya kita membuat report. Nah, ini adalah sekarang kalau kita bilang konsep utamanya, ini kita udah masuk ke dalam konsep utama yang terakhir, dasar pertama yang terakhir. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara menghubungkan antara masing-masing form dengan eh, report dan juga dengan query dan juga termasuk juga dengan tabelnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pelajari langsung bagaimana caranya. Ya, jangan lupa selalu like dan subscribe dan juga share eh, tutorial ini sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan eh, pengetahuan yang baik ini. Oke, untuk ini kita lanjut saja. Pertama, sekali lagi kita harus mempersiapkan sebuah tabel. Ya, dalam hal ini kita asumsikan kita sudah mempunyai tabel. Misalkan di sini namanya adalah tabel siswa, di mana datanya sudah ada seperti ini ya. Ya, sudah ada datanya. Ya, kemudian sekarang kita tinggal membuat reportnya saja. Nah, di sini kita bisa mengklik ya, tabel yang akan kita jadikan report seperti ini misalkan. Ya, kemudian di sini kita akan create ya. Create juga biasanya kita pertama-tama kita untuk belajar pertama kali kita biasa menggunakan create report dengan wizard ya. Wizard artinya semacam alat bantu ya seperti ini. Nah, di sini karena kita sudah pilih tadi reportnya, jadi dia langsung terpilih di sini tabel siswa. Nah, di sini pilihannya adalah ini namanya field, field adalah nama kolom daripada report itu yang ada di dalam tabel ya. Kemudian kita pilih ya untuk menampilkan diri di laporan tersebut itu ID mana saja yang kita mau tampilkan ya. Misalkan kita bisa pilih satu-satu seperti ini atau kita pilih semuanya kalau mengembalikan seperti ini ya, pilih satu-satu kemudian kita bisa mengembalikan satu-satu atau langsung semuanya. Nah, cuman kadang ada beberapa kondisi di mana kalau kalau misalkan fieldnya terlalu banyak, reportnya akan mengatakan bahwa error, sebab errornya disebabkan oleh terlalu banyak field yang akan ingin kita tampilkan. Oleh karena itu biasanya kita cenderungnya adalah memilih eh, beberapa item saja ya, dan yang tidak terkait mungkin akan ditambahkan belakangan. Oke, contohnya kita seperti ini, kita membuat dengan memilih field tertentu saja. Nah, di sini do you want to add any grouping level? Nah, di sini untuk membuat grouping ya kita bisa saja membuat grouping, artinya data akan dikelompokkan menurut field yang akan kita pilih di sini. Sementara ini kita tidak belajar dari sini dulu, kita bisa langsung next saja, kita bikin yang paling sederhana. Kemudian, nah di sini you can sort record by uh, up to for field. Jadi di sini kita bisa juga mengurutkan data. Ya, misalkan di sini kita menggunakan nomor urut misalkan di sini, atau kita menggunakan string ID siswa, kita bisa juga menggunakan string nama siswa. Misalkan di sini kita menggunakan string ID siswa saja, ya. Kemudian habis itu string nama siswa. Jadi data akan diurutkan seperti ini ya, sampai berapa field yang uh, berikutnya. Misalkan string kota, kemudian string di sini eh apa ya kira-kira di sini misalkan tanggal lahir misalkan seperti itu ya. Kita kemudian next ya. Nah, di sini hampir sama dengan form tadi, ada beberapa pilihan ya. Di tutorial sebelumnya kita di sini adalah orientasi kertasnya. Ya, kalau kita eh, mempunyai field yang cukup lebar, otomatis kita biasa memilih adalah landscape ya, sehingga tampilan formnya juga akan menjadi report maksud kami menjadi lebih lebar sehingga lebih mudah mengaturnya nanti. Kemudian di sini kita mencoba yang paling simpel dulu, kita menggunakan tabular ya, artinya dia horizontal seperti ini. Contoh di sini jenis laporannya. Kemudian di sini biarkan dia seperti ini, adjust the field width so all field fit on the page ya. Jadi ini sudah otomatis dibuat sesuai dengan
eh, isian, artinya lebar kolom di report nanti sesuai dengan lebar atau panjang karakter daripada data yang ada di dalamnya. Oke, kemudian next ya. Di sini kita bisa mengganti, sekali lagi untuk report kita awali dengan ya tabular seperti ini ya. Jadi selalu diawali dengan kata RPT, artinya report ya. Oke, kemudian preview, biarkan jadi kita langsung mempreview atau melihat hasilnya. Nah, oke. Nah, ini sudah otomatis ya. Ya, di sini sangat mudah sekali karena ada otomatisasi ya. Kemudian untuk mengaturnya bagaimana? Kita bisa klik kanan atau menyetingnya bisa dengan layout atau bisa dengan design view. Oke, kita lihat dulu dengan layout view. Nah, kalau untuk layout view kita bisa mengatur seperti ini. Tekan shift untuk mengklik header dan juga isiannya, datanya seperti ini. Nah, kurang lebih ya. Oke, dia otomatis akan dia adjust ya. Nah, oke seperti ini. Nah, string kota seperti ini ya. Itu contoh saja untuk pengaturannya biar nggak terlalu panjang videonya. Oke. Nah sekarang kita mau melakukan settingan dengan design view seperti ini. Ya, design view. Nah, ini udah nampak hampir sama juga dengan di form tadi. Nah, saya di sini akan menambahkan sedikit bagaimana caranya membuat nomor urut otomatis di dalam form, di dalam report. Oke, kita klik ke ini, geser, kita kasih tempat sedikit, kemudian kita create ya di sini. Mana desain ya, desain kita menggunakan ya ini text box ya di sini, text box. Oke. Ya, ini cara-cara sederhana ya. Nah, di sini kita kemudian tadi titelnya kita hapus atau kita biasanya copy salah satu ini saja yang sudah ada, Ctrl C V ya, kemudian kita dragging di sini, geser, tahan, kemudian ya atur sedikit. Di sini juga judulnya kita ini, kita CV, Ctrl CV, kemudian di sini kita bikin nah di sini klik di tengahnya, kemudian kita langsung delete, kemudian kita kasih, anggaplah kita bikin di sini nomor ya, seperti itu ya, nomor ya di sini. Nah, di sini untuk membuat ya ini kita atur biar dia jaraknya, spasinya tidak terlalu longgar, kita buat rapat seperti ini. Kemudian di sini untuk membuat nomor urut otomatis kita membuat di sini sama dengan 1 ya. Atau di sini tadi kita bisa klik di sini ya. Ya, sama dengan 1 seperti itu ya. Kemudian di sini running sum artinya adalah apa nanti tipenya, apakah dia, kalau misalkan dia ingin ditampilkan berdasarkan grup, maka dia akan menghitung jumlah data berdasarkan kelompok. Misalkan tadi kita mengelompokkan data berdasarkan kota kelahiran misalkan, maka dia akan menghitung berapa jumlah data per kota kelahiran tersebut. Kita lihat ya apa hasilnya. Nah, di sini sudah ada nomor urut otomatis ya. Ya, tadi kan belum ada, sekarang sudah ada. Nah, sekarang berikutnya kita akan mengatur bagaimana cara membuat grouping ya. Grouping. Nah, di sini klik kanan, di sini ada udah ini. Klik kanan di bagian pojok sini kita menggunakan pilihan sorting and grouping. Nah, seperti ini. Di bawahnya sudah ada. Nah, di sini kita mau grouping berdasarkan kota saja. Ini kalau sudah ada kita bisa klik, kita tarik ke atas ya, di sini tarik ke atas. Nah, paling atas seperti ini. Oke, kita lihat. Oke. Ya. Nah, sekarang di sini kita kebetulan kotanya kota Bandung ya. Kemudian di sini kita klik untuk menampilkan, sebentar ya, kita lihat dulu groupingnya. Di sini tadi baru sorting ya, kita pilih grouping di sini ya, add a group ya. Di sini kita tambahkan grupnya, kita menggunakan kota ya, string kota di sini ya. Grupnya tadi kita naikkan ke atas, nah seperti ini. Nah, dia akan menjadi grup seperti ini. Nah, di sini begitu kita setting groupingnya, maka di sini otomatis akan muncul ya. Saya tambahkan warna di sini, anggap ya masih ingat menambahkan warna ya. Ya, seperti ini biar nampak perbedaannya. Oke, untuk report kita tarik sedikit ke bawah, kita menggunakan warna yang berbeda ya biar nampak. Nah, di sini kalau sudah di sini kita tadi atur berdasarkan string kotanya, maka di sini akan muncul string kota header. Ini kita bisa tarik ke atas ya.
Oke, kita buka dulu biar tahu perbedaannya. Ini kosong, kemudian kita tarik sekarang Bandung ke sini. Ini juga salah satu tujuan eh, kita untuk menghemat space secara horizontal ya. Jadi kita buat seperti ini ya, kotanya misalkan ya. Kita geser seperti ini sehingga space yang di sini ya, space yang di sini bisa kita atur ya. Ya, agak mengkeret sedikit ya. Nah, menghemat space seperti ini ya. Nah, oke. Kita lihat. Nah, jadi di sini akan ada kota Bandung ya. Di sini coba kita format dulu, hilangkan ininya. Oke, kita bikin warna yang sama juga boleh. Atau kita bikin gradiennya. Kita bikin seperti ini. Kita copy saja biar jadi transparan. Oke, pakai format painter ya, bold. Nah, kita bikin di sini agak tebal dikit ya, 12 ya. Kan di sini kota ya. Kita rubah kota seperti ini. Oke, save, kemudian kita preview. Nah, ini maka di sini akan di grouping berdasarkan kotanya. Di sini ada kota Denpasar dan juga ada kota Bandung ya. Jadi sudah tergrouping ya, sudah cukup jelas. Kemudian tadi kita urutkan berdasarkan ini ya, berdasarkan nomor ininya, nomor siswa ya, seperti ini ya. Ya, jadi kalau lagi kita bisa lakukan penyetingan dengan cara misalkan menggeser seperti ini. Ini kalau misalkan tidak perlu kita bisa juga hapus seperti ini nomor urutnya, tanggal lahirnya sehingga dia memiliki space yang cukup lebar. Ya, jangan lupa tekan kontrol tekan shift di sini untuk mengejasnya ya. Oke, di sini mungkin yang tidak perlu kita hapus ya. Ini mungkin kota tidak perlu kita hapus juga, negara juga tidak perlu kita hapus misalkan ya. Di sini hapus, filenya hapus ya, sehingga hanya menampilkan beberapa data tertentu saja. Nah, di sini atau ini kita bikin seperti ini ya, alamat lengkap, nama panggilan, nah seperti ini. Nah, kita bikin contoh yang simple dulu ya. Kalau mau di ini ditampilkan semua, silahkan saja ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, seperti ini caranya, nomor teleponnya, alamat emailnya ya. Jangan lupa tekan shift tadi sebelum menseleksinya. Oke. Oke. Ya. Oke, nah cukup mudah. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, di bawah ini juga sudah ada otomatis ya muncul tanggalnya. Nah, bagaimana cara mengatur format tanggalnya seperti ini? Desain, masuk ke desain view. Nah, di sini ya kita juga bisa mengatur formatnya dari sini. Formatnya di sini misalkan ya DDD, D, kemudian DDD, DD, MMM, sini YYY. Nah, seperti itu misalkan ya. Kita lihat apa bedanya. Nah, seperti ini ya, 14 Agustus 2020. Jadi, sudah kita atur ininya dengan format DDD, MMM, YYY ya. Kita lihat formatnya. Nah, di sini. Ingat ya, jadi ini adalah hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Oke, formatnya sudah cukup jelas ya. Oke, kita save. Oke. Nah, cukup sederhana sekali ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan tadi nomor otomatis sudah. Kita menambahkan garis ya. Kita menggunakan ini seperti ini, garis ya, untuk membatasi misalkan antar ininya, antar ya, antara pembatas halaman ya dengan pembatas data ya. Seperti ini. Nah, udah nampak. Kemudian kita bisa juga menambahkannya di bawah Ctrl CV aja ya, bisa di Ctrl CV. Ini kita taruh di bawah sini, tinggal drag and drop ya, atau kita seperti ini ya. Jadi di sini ada nampak garisnya. Jadi seperti itu contoh sederhananya cara membuat report. Oke, ini kita laporan misalkan di sini
data siswa. Ya, kita misalkan edit ini seperti ini dan save review. Oke. Print preview. Nah, selesai ya. Ini sebenarnya cara paling mudah ya dengan cara menggrouping ya. Ya, tadi jangan lupa di sini design view tadi kita melakukan di sini ya sorting and grouping, jangan lupa ini ya. Cara di sini yang kita rubah di bawahnya udah ada berdasarkan ini bisa kita ganti berdasarkan nama siswa, bisa stringnya berdasarkan tanggal lahir, bisa ya. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini nantinya. Ya. Oke. Kita di sini groupingnya dulu ya, yang kalau mau ini groupingnya dinaikkan ke atas ya, seperti itu. Nah, grouping berdasarkan kota, ya kota Bandung. Tapi ini kalau mendelete-nya kita langsung tinggal delete sini, delete, 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 ya, delete. Ya, di sini grup berdasarkan nama siswa saja. Oke. Oke, kita ganti settingannya grupnya berdasarkan ini tadi kota ya. Oke. String kota. Ya, udah kembali normal seperti ini. Oke, itu cara yang pertama tadi. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang berikutnya tadi ya. Oke, create report wizard ya. Tadi misalkan kita ambil sedikit saja contohnya, kemudian next. Ini kita urutkan langsung dari sini berdasarkan nama siswa misalkan di sini. Kemudian next ya. Kemudian di sini ada summary optionnya. Nah, di sini ada di sini kita mau melihat misalkan datanya seperti ini ya. Ya, kita bisa tambahkan. Oke, summary optionnya di sini kita mau urutkan lagi ya berdasarkan nomor urut misalkan ya. Kemudian summary option tadi sudah. Oke, kemudian next. Kemudian kita bikin ini step ya, kita coba yang step dulu ya. Ini landscape. Oke, next. Kemudian RPT siswa step ya, seperti ini ya. Finish. Oke, jadi seperti inilah ininya summary-nya. Kita bisa adjust lagi. Nah, di sini tadi klik kanan ya. Kemudian masuk ke dalam sorting and grouping tadi. Di sini grouping berdasarkan kota ya. Nah, berdasarkan kota kita grouping. Di sini kita turunkan. Kemudian kotanya kita naikkan. Oh, kotanya di sini tidak ada. Kita bikin oke. CV. Nah, kalau kotanya tidak ada, kita bisa ngedrag dari sini ya. Nah, di sini kota, nah sini string kota, kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, oke, caranya seperti itu. Oke. Nah, oke, udah di grouping berdasarkan kota ya. Kemudian di sini. Nah, jadi untuk menambahkan data yang lain kita ambil dari sini ya. Ya ini, misalkan negara, kode pos, nomor telepon, email dan sebagainya. Sekarang ini kita tambahkan di sini ya. Oke, di sini kita tambahkan lulus apa gagalnya. Klik di sini ya. Oke. Save. Nah, ini. Jadi kita atur lagi misalkan seperti ini. ID siswanya dikecil kecil lagi. Ini seperti ini. Ini kita atur lagi. Oke, seperti ini. Sehingga ini dia nampak ininya ya. Kalau kurang ini digeser sedikit. Ya, jangan lupa selalu mainkan tombol shift ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu sama dengan cara yang sebelumnya ya. Di sini untuk menambahkan title-nya, di sini kita tinggal Ctrl CV ya, di sini ganti dengan status misalkan. Status. Oke, kemudian untuk meratakan ini kita bikin sini align to top ya, seperti itu.
kemudian digeser, geser. Ya, ini kita biasanya kita bikin entah warnanya yang berbeda untuk membedakan ya, misalkan seperti ini, biar nampak berbeda ya. Oke, biasanya juga di sini kita bikin hurufnya agak besar ya, atau tebal. Hurufnya tebal, oke diatur seperti ini. Ini juga sama, arrange, align to top ya. Oke, nah di sini ini kita bisa hapus kalau nggak kita perlukan. Ya, datanya kan seperti ini jadinya. Ya, sekali lagi kita bisa rapikan dengan cara desain view seperti ini. Ya, oke, rapikan. Nah, kemudian di sini kita bisa rapikan sini dengan align, arrange, align to left, misalkan seperti itu ya. Itu juga sama di sini. Uh, kita mulai dengan sampai di sini aja, align to left ya. Tinggal di sini align to left ya. Cuma di sini harus di adjust lagi seperti ini. Align to right, ini juga data lengkapnya ya. Kalau ini kita bisa cancel dengan Ctrl Z ya, di sini nama panggilan align to left ya, seperti itu. Data lengkap align to left, align to left. Nah, size-nya kita bisa adjust ke widest. Nah, seperti ini juga sama, size adjust to widest ya. Dari sini string alamat lengkap align to left, size to widest. Oke, kemudian tanggal lahir align to left. Nah, kemudian size to widest. Kemudian di sini juga umur kita bikin align to right, align to left, size to widest ya. Baru ini bisa di adjust select dua-duanya, kemudian di adjust, tarik seperti ini bisa juga. Oke, save. Nah, itu sudah berbentuk. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat ada garisnya ya, membuat garisnya format shape seperti ini ya, membuat lainnya. Oke, seperti itu biar nampak. Sudah ada garisnya. Ini kita adjust lagi ya, seperti ini ya, mau dirapatkan bisa. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, oke. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk merapikannya kita tidak apa ya, tidak kita bahas di sini ya, karena sudah diajari pada contoh yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah ini total semuanya, total datanya. Oke. Oke, cukup jelas sampai di sini. Ya. Oke, kemudian baru nanti kita coba lagi ya. Kita membuat tadi create report. Kalau blank report ya, blank report juga bisa ya. Blank report seperti ini, kosong. Kemudian klik kanan, design view. Nah, tadi di sini kemudian kita ganti ininya, row source-nya, record source-nya. Kalau tadi masih blank, kita menggunakan tadi tabel siswa. Oke. Nah, setelah itu kemudian di sini kita masuk ke dalam ya desainnya. Maka di sini otomatis muncul ya. Jadi begitu dia muncul, kita klik kemudian tekan Ctrl sambil memilih semua data yang mau kita tampilkan. Kalau seperti ini untuk menyorotnya. Ya, kemudian kita klik, tahan, drag and drop ya, tahan ke sini. Oke, udah kita save, nah, misalkan ini namanya report auto misalkan ya, siswa auto misalkan ya. Oke, nah dia akan menjadi seperti ini. Berarti dia continuous form. Nah, ini tampilannya akan continuous form ke bawah ya. Oke, nah di sini kita atur lagi seperti ini. Oke. Nah, untuk menambahkan judulnya kita pakai ini seperti ini. Misalkan laporan siswa auto misalkan seperti itu ya. Oke, ini bisa kita ya, sekali lagi kita atur ininya ya, sini hurufnya kita bisa bikin seperti ini, bold. Oke, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini dilihat datanya, bahwa datanya ini nyambung ke bawah ya.
Oke, jadi antara data yang ininya nyambung ke bawah, kita cek lagi dengan layout view. Kemudian ini kita desain view aja lebih mudah ya. Desain view, tarik seperti ini. Oke, ini adalah namanya tampilannya adalah continuous ya tampilannya ya. Oke, kita lihat di sini tampilannya continuous. Oke. Di sini format report view. Oke. Oke. Nah, jadi itulah bentuk daripada reportnya ya. Seperti ini. Kemudian kalau kita mau buat tampilannya adalah rata kiri semuanya seperti ini. Save ya, rata kiri. Oke. Nah, ini laporannya kalau kita membuat modelnya adalah secara vertikal. Sampai di sini cukup jelas ya. Oke. Kemudian apalagi yang kira-kira kita bisa tambahkan di sini? Ya, ini tinggal Anda coba-coba saja di sebelah sini ya. Eh, itu apa istilahnya? Di sini ada beberapa hal yang mungkin yang harus diketahui juga di sini. Ya. Jadi dengan cara demikian kita mengetahui secara tidak langsung juga belajar bagaimana caranya mengatur atau menata kembali layout daripada form tersebut. Nah, inilah contoh-contoh form yang secara sederhana dalam pembuatannya. Cukup sekian dulu. Kita akan bahas secara rincinya lagi pada saat melakukan layout pada form. Ya, demikian tutorial untuk pembuatan report sederhana ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dan jangan lupa selalu share, like, dan subscribe. Jadi sebelum uh, selesai menonton ini langsung subscribe dulu dan kemudian like, kemudian share. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali di tutorial selanjutnya.